Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwata illa billah. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat, para pemirsa di manapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah di pertemuan kali ini kembali akan kita lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Ushulul Iman karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Dan kita masih di bab yang sama, di bab tentang keimanan kepada para malaikat. Namun sebelum kita lanjutkan, ada sedikit koreksi dari saya. Di pertemuan sebelumnya tentang makna Mikail, ya. Mikail kita baca kemarin Abidullah. Ya, memang ada dua cara baca terkait kata ain, ba, ya, dan dal. Bagi yang ingin menyimak di halaman 75. Halaman 75 yang ada teks Arab di atas. Maka makna Mikail kemarin saya baca Abidullah. Memang ada dua cara baca kemungkinan, ada bisa Abid atau bisa juga Ubaid, ya. Sehingga wallahu alam yang lebih tepat adalah Ubaidullah, bukan Abidullah. Karena abid itu bentuk jamak dari abdun. Sehingga kalau kita baca Abidullah, maknanya adalah hamba-hamba Allah. Sehingga saya kira kurang tepat kalau kita terjemahkan sebagai hamba-hamba Allah. Sehingga kita baca Ubaidullah. Mikail maksudnya adalah Ubaidullah. Ya, Ubaid bentuk jamak dari bentuk isim tasghir, ya, bentuk isim tasghir dari abdun. Isim tasghir maksudnya adalah kecil, ya. Ubaid maksudnya hamba Allah yang kecil. Ada Umar, ada Umair. Umair itu bentuk kecil dari Umar. Maka abdun bentuk kecilnya yaitu Ubaid, hamba Allah yang kecil. Baik, itu sedikit revisi dari pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan saja langsung. Kita baca hadis nomor 59 sekarang di halaman 76. Kita masih berbicara tentang malaikat yang paling mulia yaitu Jibril. Kata penulis wa an Imran al-Jawni atau al-Juni. Ada dua cara baca kemungkinan, kalau tidak al-Juni atau al-Jawni. Diriwayatkan dari Imran al-Juni annahu balaghahu, telah sampai berita kepadanya, anna Jibrila atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabki. Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Sehingga di antara sifat malaikat adalah mereka bisa menangis. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, ma yubkika, apa yang membuat menangis? Apa yang membuatmu menangis? Qal, maka Jibril menjawab, wa ma li la abki. Bagaimana mungkin saya tidak menangis? Bagaimana mungkin saya tidak menangis? Ma jafat li ainun mundu khalaqallahu an-nara. Kata Jibril, mataku tidak pernah kering, maksudnya dari air mata, dari tangisan, tidak pernah berhenti dari tangisan maksudnya, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka. Makhafatan ayyulqiyani fiha, atau makhafatan an a'siyahu fayaqzifani fiha.
makhafatan an a'siyahu fayaqzifani fiha. Karena aku takut bermaksiat kepada Allah, lalu Allah melemparkan aku masuk ke dalamnya. Maka ini sebabnya Jibril menangis. Semenjak dia tahu ada neraka, semenjak dia melihat Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan neraka, maka dia tidak pernah kering matanya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, rawahu al-Imam Ahmad fi az-Zuhd. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab beliau Az-Zuhud. Namun yang benar, sebagaimana banyak disampaikan oleh ulama di zaman ini bukan riwayat Imam Ahmad. Yang benar ini adalah riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Ini riwayat Imam Al-Baihaqi. Ini adalah riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Namun memang ada riwayat Imam Ahmad yang semisal dengan ini, namun lafadznya jauh berbeda, namun maknanya sama. Di dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, Nabi SAW pernah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kamu tidaklah datang kepadaku kecuali sarun baina ainaika. Ya. Saya cek terlebih dahulu makna sarun. Ya wallah alam, saya tidak tahu maknanya kalau dia digandengkan dengan kedua mata, makna sorun apa. Namun intinya yang menjadi poinnya di sini adalah jawaban dari Jibril ya, ketika ditanya oleh Nabi, kenapa engkau seperti itu matamu? Maka kata Jibril, inni lam adhak munzu khuliqatin nar. Aku tidak pernah tertawa semenjak diciptakannya neraka. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, lafadznya seperti itu. Bahwasanya Jibril mengatakan, aku tidak pernah tertawa semenjak Allah menciptakan neraka. Adapun hadis yang kita baca tadi sekali lagi adalah riwayat Imam Al-Baihaqi. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari hadis yang sudah kita baca. Yang pertama, pelajaran bagi kita bahwasanya sebagaimana sudah kita pelajari, malaikat memang tugas utama mereka adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka sepanjang malam dan sepanjang siang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak qiyam, ruku, sujud. Sehingga waktu-waktu mereka memang fokusnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meskipun demikian ibadah mereka tidak tertipu, ya, tidak tertipu dengan amalan mereka, dan mereka masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, masih takut dari azab neraka. Maka ini pelajarannya. Bagaimana malaikat meskipun sudah banyak ibadah mereka masih takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak mau, di antaranya kenapa para malaikat itu juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa takut, mereka tidak mau seperti iblis, ya. Mereka mengambil pelajaran dari iblis. Iblis pada awalnya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat. Ya, iblis pada awalnya dia ikut menyembah Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat.
Tapi kemudian terjadilah apa yang terjadi. Salah satunya disebabkan oleh kesombongannya si iblis ini. Maka kemudian dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya sebagaimana disampaikan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, hendaknya kita jangan pernah menganggap diri kita suci. Ya. Fala, kata Allah Subhanahu wa taala, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian itu mensucikan diri kalian sendiri. Menganggap saya ini orang yang suci, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, maka jangan demikian. Kita mengambil pelajaran tersebut dari Jibril alaihi salam. Bagaimana Jibril alaihi salam Allah yang menyebutkan sebagai Ruhul Qudus, yaitu ruh yang suci. Jibril Allah gelari dengan Ruhul Qudus, tapi dia tidak kemudian merasa sombong, bahkan dia tetap merasa takut untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian pelajaran dari hadis ini dan hadis-hadis berikutnya nanti yang akan kita baca juga adalah yang namanya rasa takut itu lahir dari ilmu. Ya. Jibril dia tahu tentang neraka, makanya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat secara umum mereka tahu tentang kebesaran Allah karena mereka didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, yaitu para malaikat didekatkan kepada Allah. Mereka adalah al-muqarrabun, yang didekatkan kepada Allah. Maka mereka lebih mengetahui tentang Allah daripada kita, karena mereka lebih dekat posisinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah karena pengetahuan mereka itulah kemudian mereka sangat besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Yang itu berkaitan dengan ilmu beliau, karena ilmu beliaulah yang paling sempurna di antara kita semua. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lamu, la dahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian itu berilmu sebagaimana aku berilmu, kata Nabi SAW, maka niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Sehingga rasa takut itu erat kaitannya dengan ilmu. Atau sebaliknya, yang namanya ilmu membuahkan rasa takut. Kemudian kita lanjutkan hadis nomor 60. Walil Bukhari an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada malaikat Jibril. Kata Nabi, ala tazuruna aksaru mimma tazuruna. Wahai Jibril, tidakkah sebaiknya engkau lebih sering mengunjungi kami dari yang telah kamu lakukan selama ini ketika mengunjungi kami? Ya, ada permintaan dari Nabi SAW agar Jibril itu datang lebih sering. Maka kemudian fanazalat, kemudian turunlah ayat berikut, yaitu ayat yang berbunyi wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana. Dari surat Maryam ayat 64. Yang artinya, dan tidaklah kami yaitu Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu, miliknya segala yang ada di hadapan kita dan yang ada di belakang kita. Maka Jibril tidak bisa memenuhi permintaan Nabi SAW karena itu bukan hak beliau untuk turun seberapa sering, mendatangi kota Mekah atau kota Madinah berapa sering, itu bukan haknya Jibril. Namun itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan, Allah yang memerintahkan Jibril untuk turun, maka turunlah Jibril. Sehingga intinya tidak bisa Jibril mengabulkan permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian di halaman berikutnya ada teks Arab yang terlewat di sana. Ini harusnya tidak menjadi judul ya. Harusnya kan kalau ikut format buku ini kalau yang di apa namanya di blok seperti itu ada warnanya, ini menjadi judul, tapi ini harusnya teks biasa. Kita baca, tidak ada terjemahnya di sana, saya terjemahkan. Wa min sadatihim Mikailu alaihi salam. Wa min sadatihim Mikailu alaihi salam. Di antara pemimpin para malaikat adalah malaikat Mikail alaihi salam. Wa huwa muwakkalun bil qatri wan nabati. Wa huwa muwakkalun bil qatri wan nabati. Dan dia diberikan tugas terkait hujan dan tanaman. Maka ini adalah tugasnya Mikail, mengurusi hujan dan mengurusi tanaman. Ada faedah tambahan dari Syekh Shalih Al-Syekh tentang makna pemimpin para malaikat. Jadi sudah kita baca yang pertama, pemimpin para malaikat adalah Jibril. Lalu di antara pemimpin para malaikat juga adalah Mikail yang sedang kita baca sekarang. Nanti riwayat berikutnya kita juga baca Israfil malaikat. Apa maksudnya pemimpin para malaikat? Kata Syekh Shalih Al-Syekh, pemimpin para malaikat itu maksudnya dia adalah memimpin sebuah pasukan malaikat. Dia punya bawahan-bawahan dari kalangan malaikat. Sehingga ada malaikat yang berada di bawah komandonya. Itu maksud pemimpin para malaikat. Ada malaikat yang berada di bawah komandonya. Jadi Jibril dia memerintahkan malaikat-malaikat yang berada di bawah komandonya. Begitu juga dengan Mikail. Ya, dalam Mikail dia mengurusi hujan, mengurusi tanaman di muka bumi. Ada malaikat-malaikat yang menjadi bawahannya. Begitu juga dengan Israfil nanti. Israfil dia memiliki bawahan-bawahannya. Maka itulah maksud dari pemimpin para malaikat. Sehingga pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil juga dari ini, dari hadis tadi atau dari perkataan Syekh tadi, bahwa ada malaikat yang bernama Mikail, tugasnya untuk mengatur hujan dan juga mengatur tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Hadis berikutnya kita baca. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه. Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, Mali lam ara Mikaila dhahikan qattun. Mengapa aku tidak pernah melihat Mikail itu tersenyum sama sekali? Ya, sehingga sama kondisinya Mikail dan Jibril itu sama, tidak pernah tertawa, tidak pernah tersenyum. Qal, maka Jibril kemudian menjelaskan, ma dhahika Mikailu mundu khuliqatin nar. Mikail tidak pernah tertawa semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, menunjukkan mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita bicara tentang Jibril yang tidak pernah tertawa dan Jibril senantiasa menangis, pada hadis ini
Yang diriwayatkan adalah Mikail. Mikail juga dia tidak pernah tertawa semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka. Sehingga juga pelajaran berikutnya sama dengan tadi, rasa takut itu erat kaitannya dengan pengetahuan, yaitu dengan ilmu. Semakin seorang itu dia tahu tentang kebesaran Allah, tentang negeri akhirat, tentang alam kubur, maka akan semakin besar rasa takutnya. Kemudian dari hadis ini kita juga bisa mengambil pelajaran ketika Jibril berkata munzu khuliqatin nar. Mikail itu tidak pernah tertawa semenjak diciptakannya neraka. Artinya akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang namanya neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga dan neraka itu sudah diciptakan. Perlu kita ketahui ada sebagian orang yang menolak akidah seperti ini, mereka mengatakan yang namanya surga neraka itu belum ada. Adanya nanti di hari kiamat. Yang tepat adalah neraka sudah ada, banyak sekali dalilnya. Neraka dan surga sudah ada, banyak sekali dalilnya. Salah satu dalilnya adalah hadis ini. Mikail tidak pernah tertawa semenjak diciptakannya neraka. Artinya sudah dilihat neraka itu sudah ada dan sudah diciptakan. Kemudian kita baca di sana juga ada terjemahan, ada teks yang belum diterjemahkan di halaman 79 bagian atas. Kata penulis, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa min sadatihim Israfilu. Di antara pemimpin para malaikat juga adalah malaikat Israfil. Wa huwa ahadu hamalatil arsh. Israfil ini merupakan salah satu malaikat pemikul arsh. Ya, disebutkan di sini Israfil adalah salah satu malaikat pemikul arsh. Berapa jumlah malaikat pemikul arsh? Sudah kita bahas? Berapa? Sekarang 4, nanti di hari kiamat 8. Ini pendapat yang lebih kuat. Sekarang 4, nanti di hari kiamat berubah menjadi 8 jumlah malaikat pemikul arsy. Maka salah satu dari 4 itu yang sekarang sudah memikul arsy adalah Israfil. Wa huwa alladhi yanfakhu fis sur. Dan Israfil juga adalah malaikat yang bertugas untuk meniup trompet atau sangkakala. Maka inilah dia 3 pemimpin para malaikat yang ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam doa atau dalam doa iftitah salat malam beliau membaca ini dalam salat malam, kata beliau, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Wahai Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail dan Tuhannya Israfil. Nabi menyebutkan 3 malaikat ini dalam satu konteks beriringan. Ini menunjukkan kemuliaan 3 malaikat ini. Ya, dan sudah kita sebutkan sebelumnya, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan, kenapa 3 malaikat ini yang paling mulia? Karena mereka berkaitan dengan 3 kehidupan. Ya, Jibril berkaitan dengan kehidupan agama kita, Mikail berkaitan dengan kehidupan bumi kita, Israfil berkaitan dengan kehidupan akhirat nanti. Ya, kalau dia sudah meniupkan trompet, maka hiduplah seluruh manusia yang telah mati. Dimulailah negeri akhirat. Ini kenapa mereka malaikat yang paling mulia. Maka terkait Israfil, sehingga ada 3 yang bisa kita ketahui tugas dari malaikat Israfil. Yang pertama apa? Tugas Israfil memikul arsy, yang pertama. Yang kedua, meniup sangkakala. Yang ketiga disebutkan dalam sebagian riwayat, Israfil
juga ikut membantu pada perang Badar. Dalam sebagian riwayat disebutkan dia ikut berbaris pada pasukan kaum muslimin. Ini Israfil. Sehingga 3 tugas dari Israfil yang kita ketahui. Terkait Israfil merupakan pemikul arasy, ya nanti kita baca hadisnya, meskipun didhaifkan oleh sebagian ulama hadisnya tentang Israfil memikul arasy ini. Namun ini adalah pendapat banyak ulama, ya semacam di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berpendapat Israfil termasuk malaikat pemikul arasy. Ulama lainnya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Aqidah, Syarah Aqidah Wasithiyah, Syarah Aqidah Safariyaniyah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan Israfil termasuk pemikul arsy. Juga Syekh Shalih Al-Fauzan, juga Syekh Shalih Al-Syekh, banyak ulama berpendapat bahwasanya memang Israfil itu adalah pemikul arsy. Meskipun hadisnya adalah hadis yang lemah, nanti kita baca. Yang kedua, tugasnya Israfil adalah meniup sangkakala, meniup trompet. Maka terkait peniupan trompet ini perlu kita ketahui beberapa hal. Yang pertama adalah menurut penjelasan banyak ulama, arwahnya atau ruhnya anak keturunan Adam tempatnya adalah di trompetnya Israfil. Arwah anak keturunan Adam kalau sudah mati, sudah selesai urusannya, dia sudah dicabut lalu selesai, ya sudah selesai dicabut rohnya, maka nanti pada akhirnya tempatnya itu adalah di sangkakala, di asur itu, di trompet itu. Makanya nanti ketika Israfil meniup sangkakala, di antara tugasnya, atau bukan di antara tugasnya, di antara fungsinya tiupan itu adalah mengeluarkan ruh yang ada di dalam trompet itu, sehingga mereka keluar dari trompet berterbangan mencari jasad mereka, sehingga kembali ke jasad itu, lalu berdirilah mereka pada hari kiamat nanti. Maka demikian penjelasan banyak ulama, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, juga dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam penjelasan hadis ini atau penjelasan perkataan Syekh ini. Sehingga itu yang pertama yang perlu kita ketahui terkait asur, yaitu sangkakala. Di situ adalah tempatnya ruh anak keturunan Adam. Ketika ditiup oleh Israfil, maka berterbangan ruh yang ada di sana mencari jasadnya pada hari kiamat nanti. Lalu terkait sangkakala, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama berapa kali nanti Israfil akan meniup sangkakala itu, meniup trompetnya. Berapa kali? 2 atau 3? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan 2, sebagian ulama mengatakan 3. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat tiupan Israfil itu nanti 3 kali. Kalau ulama yang berpendapat 3 kali, maka rinciannya seperti ini. Tiupan yang pertama itu tiupan membuat panik seluruh makhluk. Maka ketika itu terjadi kekacauan. Ya, para manusia semuanya panik. Hukum-hukum alam ketika itu langsung berubah. Ini tiupan yang pertama. Belum mati semuanya. Ya, masih terjadi kepanikan yang luar biasa. Baru ada tiupan yang kedua. Pada tiupan kedua inilah kemudian baru mati seluruh makhluk. Mati seluruh makhluk. Lalu tiupan ketiga barulah ada kebangkitan. Nah, pada tiupan ketiga ini ruh tadi dia berterbangan. Ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan beberapa ulama lainnya yang mengatakan tiupan itu 3 kali. Adapun
Pendapat yang kedua yang menyatakan tiupan sangkakala hanya 2 kali. Ini pendapat banyak ulama dan inilah pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam. Yang 2 kali mengatakan tiupan pertama itu tiupan membuat panik sekaligus langsung mati. Ya, tiupan yang mematikan. Lalu tiupan kedua inilah yang membuat mereka bangkit kembali, ya, hari berbangkit. Maka ada khilaf di sana kalangan para ulama, namun yang lebih kuat adalah tiupannya hanya 2 kali karena terdapat beberapa asar yang sangat jelas dari para sahabat yang menyatakan tiupan itu hanya 2 kali. Baik, kita baca riwayat yang terakhir untuk sesi yang pertama. Hadis nomor 62, warwa 'an at-Tirmizi wa hasanahu wal Hakim atau wal Hakimi. Diriwayatkan dari Al-Imam At-Tirmizi dan Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan statusnya, wal Hakimi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Sa'id, Nabi SAW bersabda, "Kaifa an'amu wa sahibus sur qad iltaqama al-qarna." Bagaimana mungkin aku bisa bersenang-senang, bagaimana mungkin aku bisa bergembira sementara malaikat peniup sangkakala sudah memasukkan sangkakala itu ke dalam mulutnya. Wahana jabhatahu, dan dia telah mengangkat dahinya. Wa asgha sam'ahu, dan dia memasang pendengarannya. Wa yantaziru mata yu'maru fayanfuhu, dan dia senantiasa menunggu perintah untuk meniupnya. Jadi kita bisa pahami, kita bisa bayangkan secara umum Israfil telah memasukkan mulut trompet itu, mulut sangkakala itu ke dalam mulutnya. Sejak dulu, ya, bukan sekarang. Sejak dulu sudah ke arah Arsy, dia melihat ke arah Arsy, dan dia senantiasa menyiapkan pendengarannya. Dan dia senantiasa menanti perintah dari Allah untuk meniup sangkakala tersebut. Maka lihat ya ikhwah, perbedaan kita dan para sahabat. Para sahabat mereka mendengar kabar dari Nabi SAW seperti ini, langsung mereka gusar. Ya, langsung mereka itu terlihat perubahan pada diri mereka. Makanya ketika mereka gusar, mereka bertanya kepada Nabi SAW, "Fama naqulu ya Rasulullah?" Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami katakan wahai Rasulullah? Maka dijelaskan oleh Nabi SAW, "Qulu," ucapkanlah oleh kalian, "Hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna." Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami, wa ni'mal wakil, dia adalah sebaik-baik tempat memohon pertolongan. Allahi tawakkalna, hanya kepada Allah lah kami bertawakal. Maka ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita perhatikan tadi di hadis ini Nabi SAW tidak menyebutkan nama Israfil sebagai peniup sangkakala. Ya. Tidak ada satu hadis sahih pun yang menyebutkan tentang tugas Israfil yang
merupakan malaikat peniup sangkakala. Tadi di hadis ini Nabi hanya menyebutkan sahibus sur. Sahibus sur itu maksudnya pemilik trompet. Dalam hadis lainnya disebutkan sahibul qarn. Ya sama, pemilik trompet. Tidak ada satu hadis sahih pun yang menjelaskan bahwasanya Israfil merupakan nama malaikat peniup sangkakala. Namun terdapat ijma' di kalangan para ulama. Para ulama kita bersepakat bahwasanya nama malaikat peniup sangkakala adalah Israfil. Sehingga ini bisa kita jadikan dalil. Yang namanya ijma' itu merupakan dalil. Kesepakatan para ulama, konsensus para ulama. Lalu juga yang kedua, pelajarannya kita bisa mengetahui malaikat memiliki dahi. Ya, tadi kita baca naha jabhatahu, dia telah mengangkat dahinya. Hadis sebelumnya juga kita sudah baca, tidak ada satu tempat pun sebesar 4 jari atau satu telapak kaki di langit kecuali di sana ada dahinya para malaikat yang sedang bersujud. Artinya para malaikat mereka memiliki dahi. Yang kedua juga kita mengetahui malaikat juga memiliki mulut. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, qad iltaqama. Atau di sini tidak disebutkan lafaz mulut ya, hanya disebutkan telah memasukkan sangkakala, telah iltaqama itu memasukkan ke dalam mulut. Ya, iltaqama masukkan ke dalam mulut semacam menelannya. Akan tapi tidak disebutkan secara tegas kalimat mulut. Kemudian pelajaran yang berikutnya kita bisa mengetahui dari hadis ini bahwasanya yang namanya hari kiamat itu adalah dekat. Ya. Kiamat itu dekat. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba." Dalam surah Al-Ahzab, tidakkah engkau tahu bisa jadi hari kiamat itu terjadi sebentar lagi. Ya, bisa jadi yang namanya hari kiamat itu terjadinya sebentar lagi. Sehingga senantiasa kita, meskipun kita beriman sekarang belum terjadi tanda-tanda besar hari kiamat, Dajjal belum muncul, Isa belum turun, Imam Mahdi belum keluar, Ya'juj dan Ma'juj belum keluar. Ini tanda-tanda besar hari kiamat. Matahari belum terbit dari arah sebaliknya. Maka ini tanda-tanda kiamat yang besar itu belum terjadi. Namun meskipun kita belum melihat tanda-tanda besar seperti itu, tetap kita harus senantiasa beranggapan bahwasanya yang namanya hari kiamat itu dekat. Ya. Bisa jadi dia tidak lama lagi terjadinya. Kemudian yang terakhir tadi kita dianjurkan di antara zikir yang bagus untuk kita ulangi. Zikir ini adalah zikir yang mutlak. Boleh kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Cukuplah Allah bagi kami, wa ni'mal wakil ya. Tadi saya terjemahkan apa? Wakil, tempat meminta pertolongan. Yang benar adalah ni'mal wakil adalah sebaik-baik tempat bersandar ya. Wa ni'mal wakil, Allah adalah sebaik-baik tempat bersandar. 'Alallahi tawakkalna, kepada Allah sajalah kita bertawakal. Baik, demikian yang kita baca pada sesi yang pertama. Kita istirahat sebentar. InsyaAllah kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Indonesia Bertauhid TV.
Kan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna malakan min hamalatil arsy, sesungguhnya ada seorang malaikat, ada satu malaikat dari kalangan malaikat pemikul arsy, yuqalu lahu Israfil. Terjemahnya kurang. Dalam hadis ini disebutkan yuqalu lahu Israfil, yang disebut dengan nama Israfil, ya. Sehingga di dalam hadis ini disebutkan salah satu nama malaikat pemikul arsy adalah Israfil. Lalu kata Nabi SAW, zawiyatun min zawayal arsy ala kahilihi, salah satu bagian sudut arsy itu berada di atas punggungnya. Qad maraqat qadamahu fil ardi as-sabi'ati as-sufla, kedua kakinya telah menembus lapisan bumi yang ketujuh, yang paling bawah, as-sufla, yang paling bawah. Wa maraqa ra'suhu minas sama'i sabi'ati al-ulya, adapun kepalanya menembus langit yang ketujuh, sehingga dari bumi sampai ke atas langit ketujuh. Ini besarnya malaikat pemikul arsy. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, rawahu Abu Syekhi, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Syekh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hulyah. Namun menurut penjelasan Al-Imam As-Suyuti, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah. Namun wallahu a'lam, mungkin karena saking ma'rufnya hadis ini di beberapa kitab syarah yang saya pegang, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Syekh tidak ada memberikan keterangan tentang status hadis ini. Ya, beliau hanya membawakannya lalu menjelaskan maksudnya seperti apa, tanpa ada keterangan statusnya seperti apa. Namun ada keterangan dari Al-Imam As-Suyuti tentang derajat hadis ini, yaitu adalah hadis yang dhaif. Baik, riwayat berikutnya juga diriwayatkan oleh Abu Syekh dari Al-Auza'i. Kata Al-Auza'i, sehingga Al-Auza'i adalah tabi'ut tabi'in, ya. Al-Auza'i tabi'ut tabi'in. Kata Al-Auza'i, laisa ahadun min khalqillah ahsana sautan min Israfil. Tidak ada makhluk Allah yang lebih indah suaranya melebihi Israfil. Fa iza akhadha fi at-tasbih qata'a ala ahli sab'i samawatin salatahum wa tasbihahum. Apabila dia mulai untuk bertasbih, maka akan memutus salat dan tasbihnya para penduduk langit. Ya, sehingga kalau hadis ini adalah hadis yang sahih, ya saya belum mendapatkan keterangan. Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Syekh hanya membawakan hadis ini dan menjelaskannya tanpa ada mengkritisi sanadnya. Sehingga kalau hadis ini sahih, apakah kemudian kita menganggapnya bertentangan dengan hadis sebelumnya yang menyatakan bahwasanya Israfil itu setelah memasukkan mulut trompet ke dalam mulutnya, ya. Kemudian di sini disebutkan Israfil dia bertasbih. Ya, apakah kemudian itu sesuatu yang bertentangan ataukah seperti apa? Saya belum mendapatkan keterangannya, sehingga kita lewatkan saja terlebih dahulu. Namun perlu kita ketahui ada riwayat seperti ini. Ya, nanti di akhir pembahasan bab tentang malaikat ada penjelasan yang bagus tentang ada penjelasan yang bagus disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Syekh bagaimana kita menyikapi hadis-hadis yang lemah dalam masalah akidah,
terkhusus tentang para malaikat ini nanti di akhir kita sampaikan kesimpulannya. Ya memang ada beberapa hadis, banyak sekali riwayat-riwayat tentang malaikat. Sebagiannya atau banyak sebagian di antaranya itu adalah hadis-hadis yang lemah. Namun kita tidak mutlak untuk menolaknya. Ya, kita tidak mutlak untuk menolaknya, tidak mutlak juga kita mengabaikannya. Nanti ada poin-poin yang bagus yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, kita sampaikan nanti di akhir bab ini insyaallah. Kemudian di halaman 81 setelah riwayat nomor 64 ada riwayat nomor 64, ada cukup panjang teks di sana yang tidak diterjemahkan oleh tim penerjemah. Maka tadi terjemahnya sudah kita kirimkan di grup, silahkan dibuka grupnya, grup WhatsApp. Kita baca bersama-sama. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa min sadatihim malakul mauti. Di antara pemimpin atau pembesar para malaikat itu adalah malakul maut, yaitu malaikat pencabut nyawa. Maka malaikat pencabut nyawa itu hanya satu malaikat, ya. Hanya satu malaikat, dan dia disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga sebagai pemimpin para malaikat. Artinya dia memiliki bawahan-bawahan. Sebagaimana hadis yang terkenal tentang proses pencabutan nyawa anak keturunan Adam, ya akan turun para malaikat-malaikat pembantu malaikat maut terlebih dahulu. Ya, menjelang kematian kita semua kita nanti akan melihat malaikat. Akan berturunan malaikat yang ini bukan malaikat maut. Turun malaikat, lalu setelah mereka duduk di samping kita, barulah nanti turun malaikat maut. Malaikat maut yang mencabut ruh kita, lalu setelah dicabut oleh malaikat maut, diserahkan kepada malaikat-malaikat pembantunya tadi. Maka intinya sekali lagi, malaikat maut adalah di antara pemimpin para malaikat karena dia memiliki banyak pembantu. Lalu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, walam yaji musarrahan bi ismihi fil Quran. Tidak ada nama yang secara sharih, secara tegas disebutkan tentang siapa namanya malaikat maut ini, tidak ada. Wala fil ahadisi sahihati, dan tidak pula disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Wa qad jaa fi ba'd al-athar tasmiyatuhu bi'Izrail. Namun memang ada sebagian riwayat yang menyebutkan tentang nama malaikat maut ini dengan nama Izrail. Fallahu a'lam, kata penulis, wallahu a'lam tentang kebenaran tentang status asar ini, apakah benar atau tidak nama malaikat maut itu adalah Izrail. Qalahu Al-Hafidh Ibnu Katsir. Di antaranya ulama yang membawakan riwayat ini adalah Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau atau di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Di dalam Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir menyebutkan tentang nama Izrail ini. Namun ya wallahu a'lam, begitu juga komentar Syekh Shalih Al-Fauzan, kata beliau wallahu a'lam tidak beliau dapati adanya satu riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang nama malaikat maut itu adalah Izrail. Sehingga kita cukupkan saja nama yang jelas-jelas disebutkan di dalam Al-Quran adalah Malakul Maut. Ya. Malakul Mautil ladzi wukkila bikum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah. Di antaranya disebutkan tentang nama malaikat maut. Waqal, kemudian kata penulis, innahum binisbati ila ma hayya'ahum lahu aqsam. Kalau dilihat dari tugas yang diemban, maka mereka terbagi menjadi beberapa kelompok. Ya, sehingga para malaikat mereka ada kelompok-kelompoknya dan ada tugas-tugasnya masing-masing. Kita akan baca di sini keterangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang tugas-tugas para malaikat. Yang pertama, faminhum
hamalatul arsy. Di antara para malaikat itu ada yang tugasnya untuk memikul arsy. Wa minhum al-karubiyun. Di antara mereka ada yang digolongkan atau disebut dengan nama al-karubiyun. Apa itu al-karubiyun? Yaitu allazina hum haulal arsy. Al-karubiyun itu adalah para malaikat yang ada di sekitar arsy. Wahum ma'a hamalatil arsy asyraful malaikah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Malaikat yang ada di sekitar arsy ini dan juga para malaikat pemikul arsy itu adalah malaikat yang paling mulia. Sehingga memang Allah tugaskan malaikat-malaikat yang paling mulia untuk berada di sekitar arsy. Malaikat-malaikat yang mengelilingi arsy itulah dia malaikat-malaikat yang paling mulia. Wahum al-malaikatul muqarrabun. Itulah yang disebutkan dengan nama para malaikat al-muqarrabun, yaitu malaikat yang didekatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka dalam surat An-Nisa 172, "Lan yastankifal masih ay yakuna 'abdan lillah wala al-malaikatul muqarrabun." Isa al-Masih sama sekali tidak enggan untuk menjadi hamba Allah, begitu pula para malaikat yang Allah dekatkan, al-muqarrabun. Nah, sehingga maksud para malaikat al-muqarrabun di sini adalah para malaikat yang berada di sekitar arsy. Kemudian kata penulis, wa minhum sukkanus samawat as-sab'i. Di antara para malaikat itu ada yang tugasnya untuk menempati langit yang 7. Mereka tinggal di 7 lapis langit. Ya'murunaha ibadatan daimatan lailan wa naharan sabahan wa masaan. Yang mereka senantiasa memakmurkan langit itu dengan ibadah yang terus menerus sepanjang siang, sepanjang malam, sepanjang pagi dan sepanjang sore. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah, tidak henti-hentinya sepanjang malam dan sepanjang siang. Artinya ini berbicara tentang para malaikat yang menempati 7 lapis langit. Wa minhumul ladzi yata'aqabuna ila al-baitil ma'mur. Di antara para malaikat itu adalah malaikat yang bertugas untuk bergantian masuk atau mendatangi Baitul Ma'mur. Sudah kita baca sebelumnya tentang Baitul Ma'mur adalah garis lurus Ka'bah ke arah langit ke-7. Ya, sebuah tempat di langit ke-7 bernama Baitul Ma'mur. Maka para malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Baitul Ma'mur ini setiap hari 70.000 malaikat yang datang. Menurut sebagian ulama, ini adalah malaikat yang berbeda dengan malaikat penghuni langit. Namun kalau pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, qultu, aku katakan, az-zahiru anna allazina yata'aqabuna ila al-baitil ma'mur sukkanus samawat. Secara zahir yang beliau pahami, malaikat yang datang ke Baitul Ma'mur itu yaitu adalah malaikat yang sama yang tinggal di 7 lapis langit, sehingga malaikatnya sama. Ya. Yang datang secara bergantian ke Baitul Ma'mur itulah para penduduk langit. Wa minhum wakaluna bil jinan. Di antara malaikat itu ada yang ditugasi untuk mengurus surga. Jinan di antara bentuk jamak dari jannah, yang mengurusi surga-surga. Wa i'dadil karamati li ahliha, dan mereka bertugas untuk menyiapkan kemuliaan bagi para penghuni surga. Di antara bentuk pemuliaan itu adalah
para malaikatlah yang nanti yang mengucapkan salam kepada para penduduk surga. Ada malaikat secara khusus ditugaskan untuk mengucapkan salam kepada para penduduk surga. Wa tahyiati ad-diyafati lisakiniha. Di antara mereka ada yang bertugas untuk menyiapkan jamuan bagi yang menempatinya. Wa min malabisa wa ma'akila wa masyariba wa masaghin wa masakin. Mereka bertugas untuk menyiapkan pakaian, makanan, minuman, perhiasan dan tempat tinggal wa ghairi zalika, dan yang lain-lainnya. Sehingga nanti panitianya surga itu adalah para malaikat yang bertugas mengurusi berbagai kebutuhan para penduduk surga, itu adalah para malaikat. Wa ghairi zalika, dan yang lain-lainnya dari berbagai kenikmatan surga, mimma la ainun ra'at, berupa nikmat-nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, yang tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah pula terlintas di hati manusia. Wa minhum al-muwakkaluna bin nar. Di antara malaikat itu juga ada yang ditugasi untuk mengurus neraka. A'adzanallahu minha. Semoga Allah melindungi kita dari neraka. Wahum zabaniyah. Nah, kalau kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, malaikat yang bertugas untuk mengurus neraka ini, itulah yang disebut dengan nama Az-Zabaniyah, yang Allah sebutkan dalam surat apa? Al-Alaq, ya. Sanad'u Az-Zabaniyah, akan kami panggil malaikat Zabaniyah, yaitu malaikat yang mengurusi neraka. Wa muqaddumuhum 19. Ini yang sudah kita pernah singgung. Pemimpin mereka itu berjumlah 17 malaikat. Maka saya bacakan riwayatnya. Yang mengisahkan tentang jumlah penduduk neraka ini. Dibawakan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Mudatsir 33:1, kata Ibnu Katsir, ada salah seorang Yahudi yang dia bertanya kepada salah seorang sahabat Nabi. Yahudi bertanya kepada sahabat. Yahudi tersebut bertanya, berapa jumlah penjaga neraka? Ya, maka ini tabiatnya orang Yahudi, mereka suka menguji. Mereka punya ilmu, hal seperti ini disebutkan di dalam kitab mereka. Di dalam ajaran mereka ada keterangan jumlah penduduk neraka itu, penjaga neraka itu berapa, disebutkan. Mereka menguji, benar tidak ajaran Muhammad ini? Makanya dia bertanya kepada salah seorang sahabat. Maka sahabat tersebut menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, saya tidak tahu tentang jumlah penjaga neraka. Maka sahabat tersebut kemudian mengadukan kepada Rasulullah SAW. Setelah dikadukan kepada Rasulullah SAW, barulah kemudian Allah menurunkan ayat 30 dari surat Al-Mudatsir, 'alaiha 19. Kata Allah Subhanahu wa taala, di atas neraka itu ada 19 penjaganya. Maka akhirnya ternyata tersebar kabar ini. Awalnya hanya satu orang Yahudi yang bertanya, namun ternyata tersebar kabar ini di kota Mekah dan menjadi bahan olok-olokan orang-orang kafir Quraisy. Ketika mereka mendengar jumlah penjaga neraka hanya 19 malaikat, maka Abu Jahal berkata kepada orang-orang Quraisy, kata Abu Jahal, wahai orang-orang Quraisy, tidakkah setiap 10 orang dari kalian mampu untuk mengalahkan seorang dari penjaga neraka itu? Maka pasti kita dapat mengalahkan mereka. Ya, kita kumpulkan 190 orang, masing-masing 10 kita berkelahi dengan satu orang malaikat penjaga neraka. Pasti kita bisa menang, kata Abu Jahal. Bahkan ada orang kafir Quraisy dengan sombongnya yang bernama Kaldah bin Usaid. Kaldah ini memang dia terkenal sebagai orang yang kuat, perawakannya besar, kata Kaldah. Wahai orang-orang Quraisy,
serahkan 2 orang penjaga neraka itu kepadaku, kalian silahkan urusi yang 17 yang lainnya. Dia menantang 2 orang malaikat penjaga neraka. 17 yang lainnya kalian silahkan urusi, kata Kaldah bin Usaid. Barulah setelah itu Allah menurunkan ayat berikutnya dari surat Al-Mudaththir, kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, dan tidaklah kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari kalangan malaikat. Tidaklah kami menjadikan jumlah mereka 19 orang itu melainkan sebagai fitnah, sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab itu semakin yakin. Artinya jumlah penjaga penduduk neraka ini sudah disebutkan dalam kitab-kitab orang-orang sebelum kita. Ya, dalam kitab orang-orang Yahudi sudah disebutkan. Kata Allah, supaya mereka yang diberi kitab sebelum Al-Quran itu mereka semakin yakin. Dan supaya orang-orang yang beriman itu bertambah imannya. Ya, sehingga sampai akhir ayat intinya Allah kemudian membantah perkataan orang-orang kafir Quraisy, karena mereka tidak tahu yang menjaga neraka itu adalah malaikat yang sangat kuat dan sangat perkasa. Kemudian wa khazinuha malikun wa huwa muqaddamun 'ala al-khazanah. Dan pemimpin atau penjaganya, ya kalau tadi yang mengurusi ya, adapun sekarang penjaganya, malaikat yang menjaga neraka itu bernama Malik. Kalau Malik ini jelas, nama Malik itu disebutkan dalam banyak ayat. Disebutkan dalam beberapa ayat. Maka dia malaikat penjaga neraka. Wa huwa muqaddamun 'ala al-khazanah. Dia pemimpinnya dari para malaikat penjaga neraka. Artinya yang menjaga neraka itu ada beberapa malaikat, pemimpinnya bernama Malik. Sehingga nama Malik itu ada dalilnya. Kalau malaikat penjaga surga siapa namanya? Waktu SD kita diajarkan Ridwan. Ya, malaikat Ridwan. Wallahu alam tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan nama malaikat penjaga surga bernama malaikat Ridwan. Kemudian wahum al-mazkuruna fi qawlihi ta'ala. Mereka semua itulah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir 49. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala allazina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal azab. Orang-orang yang berada di dalam neraka, mereka berkata kepada para penjaga neraka Jahannam. Artinya ada penjaga neraka, yaitu yang dipimpin tadi oleh Malik. Kata mereka, kata penduduk neraka, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia meringankan azab atas kami barang cuma 1 hari saja. Mereka berharap diberikan keringanan cuma 1 hari saja. Mereka sudah sangat senang. Kemudian dalam firman lainnya Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala wa nadaw ya maliku liyaqdi 'alaina rabbuk qala innakum makisun. Ya, coba diperhatikan ayat ini, ayat yang menarik. Kata penduduk neraka, Allah mengisahkan wa nadaw, dan mereka berseru. Apa yang mereka seru? Ya malik liyaqdi 'anna ala liyaqdi 'alaina rabbuk. Wahai Malik, biarkan Tuhanmu mematikan kami saja. Di antara permintaan penduduk neraka, mereka minta dimatikan. Maka terkait ayat ini ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, di dunia ini kita sering mendapati, ya, atau bahkan sebagian kita mungkin pernah merasakannya, saking beratnya cobaan, saking kerasnya sakit yang menimpa, atau saking sempitnya keadaan, saking beratnya putus asa kita, terkadang kita berpikiran untuk mati saja. Ya, pengen mati saja rasanya. Mati sebagai pelarian karena saking beratnya cobaan yang dihadapi. Sebagian orang berpikiran demikian. Maka di neraka tidak akan ada cerita seperti itu.
betapa beratnya siksa yang akan dimiliki oleh para penduduk neraka, sama mereka berharap juga mereka dimatikan saja. Tapi yang namanya penduduk neraka, mereka tidak akan mati. Ya, tidak ada jalan keluar lagi berupa kematian, tidak ada. Makanya para penduduk neraka mereka meminta untuk dimatikan. Sebagaimana di dunia orang-orang itu kalau dia saking beratnya cobaannya dia mau mati saja rasanya. Maka di neraka tidak ada lagi ceritanya mati, saking beratnya cobaannya. Kemudian yang kedua, kita semua tahu rasanya di dunia ini kalau kita mengajak seseorang berbicara, bertanya kepada seseorang berapa jam setelahnya atau beberapa hari setelahnya atau bahkan sebagian dosen baru menjawab beberapa pekan atau beberapa bulan setelahnya. Kita tahu rasanya betapa tidak enak dan betapa menyebalkannya. Ya. Ketika kita berbicara baru dijawabnya lama. Sesuatu yang tidak enak. Maka di antara hukuman dan siksa bagi para penduduk neraka adalah hukuman seperti itu. Namun dalam kadar yang jauh lebih berat. Seperti apa maksudnya? Tadi perkataan Malik atau perkataan mereka kepada malaikat Malik, kata mereka, "Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk." Tolong mintakan kepada Rabbmu agar Rabbmu mematikan kami saja. Malik mendengar perkataan mereka, namun Malik baru menjawab 1000 tahun setelahnya. Itulah yang dijawab oleh Malik dalam lanjutan ayatnya. Qala innakum makisun. Kata Malik, kalian akan tetap di dalam neraka, kalian tidak akan dimatikan. Nah, malaikat Malik mengucapkan perkataan seperti ini 1000 tahun setelah mereka mengajak Malik berbicara untuk pertama kalinya. Sengaja dijawab 1000 tahun setelahnya sebagai bentuk siksaan terhadap mereka. Ternyata juga jawabannya tidak bisa memenuhi permintaan mereka. Ya. Wa qala ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, "'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Penjaganya ialah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa qala ta'ala, ini dia tadi yang kita baca, yang kita jelaskan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang malaikat yang mengurusi neraka, jumlahnya 19 dalam surat Al-Mudatsir, "'alaiha 19 wa ma ja'alna ashaban nari illa al-malaikah." Di atasnya itu ada malaikat-malaikat yang di atasnya ada 19 malaikat. Ada 19 malaikat penjaga, dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari kalangan malaikat. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Dan tidak ada yang mengetahui tentang bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Sehingga intinya ada malaikat yang bertugas mengurusi neraka yang disebut sebagai Zabaniyah, ada juga yang ditugasi sebagai penjaga neraka yang dipimpin oleh Malik. Wa minhum al-muwakkaluna bihifzi bani Adam. Di antara malaikat itu ada yang ditugasi untuk menjaga anak keturunan Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, "Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, bagi para manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Terkait ayat ini Ibnu Abbas berkata, "Malaikatun yahfazunahu min baini yadayhi wa min khalfihi fa idza jaa amrullah khalau anhu." Yaitu malaikat-malaikat yang menjaganya dari depan dan dari belakangnya. Bila datang perintah Allah, maka mereka akan meninggalkannya.
Lalu juga ada perkataan Mujahid ketika menafsirkan ayat tadi, Ar-Ra'd 11, kata Mujahid, "Ma min 'abdin illa wa malakun muwakkalun bihifzihi fi naumihi wa yaqzatihi minal jinni wal insi wal hawami fama minha syai'un ya'tihi yuriduhu illa qala lahu wara'aka illa syai'in ya'zanullahu ta'ala fayusibuhu." Kata Mujahid, tidaklah ada seorang hamba melainkan seorang malaikat menjaganya ketika dia tidur dan terjaga dari gangguan jin, manusia dan hewan berbisa. Tidaklah ada dari salah satunya yang hendak menyakitinya kecuali dia berkata, "Pergilah," kecuali sesuatu yang diizinkan oleh Allah Ta'ala sehingga dia bisa menimpanya. Jadi maksudnya seperti ini, masing-masing kita itu dijaga oleh para malaikat dari depan dan dari arah belakang. Ya, masing-masing kita semuanya. Maka penjagaan malaikat ini maksudnya seperti apa? Maksud penjagaan di sini adalah memastikan dia ini sudah cocok belum dengan catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya dia di catatan takdir Allah, hari ini dia akan selamat, tidak akan celaka. Misalnya ada yang ingin mencelakainya, entah itu dari kalangan manusia, dari kalangan jin, dari hewan-hewan buas yang ingin mencelakainya, maka tugasnya malaikat ini adalah untuk mengusirnya, supaya dia tidak terganggu dan supaya dia tidak celaka. Kalau memang ini bukan catatan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tugasnya malaikat tersebut, menjauhkan gangguan darinya, karena memang Allah tidak mentakdirkan demikian. Kecuali kalau memang Allah telah mentakdirkannya, hari ini si fulan akan celaka. Maka meskipun ada malaikat penjaga di sana, karena dia sudah diberitahu demikian catatan takdir si fulan ini, ketika datang hal yang membahayakannya, membahayakan si manusia ini, si malaikat itu akan membiarkannya. Karena memang itu catatan takdir untuknya. Maka itulah tugas dari malaikat yang menjaga kita semua. Ada yang di depan dan ada yang di belakang. Masing-masing kita Allah berikan malaikat untuk menjaga kita semua. Kemudian yang terakhir, wa minhum al-muwakkaluna bihifzi a'malil ibad. Ada juga malaikat-malaikat yang ditugasi untuk mencatat amalan manusia. Sehingga ini malaikatnya berbeda. Malaikat yang khusus. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Qaf, iz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanannya dan yang lain duduk di sebelah kirinya. Tidak ada sesuatu kata yang diucapkan melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatat. Dan wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah Raqib dan Atid itu bukan nama malaikat, tapi untuk menjelaskan sifat malaikat. Raqibun Atid yaitu senantiasa mengawasi dan senantiasa mencatat maksudnya. Bukan nama malaikat, malaikat Raqib dan Atid bukan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Infitar, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dalam surat Al-Infitar yang artinya, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sehingga intinya ada malaikat yang bertugas untuk mencatat amal perbuatan kita semua. Sehingga dengan demikian sudah beberapa disebutkan oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada beberapa kelompok malaikat dari awal tadi, dimulai dari malaikat yang paling mulia yaitu malaikat-malaikat yang berada di sekitar arsy, sampai yang terakhir tadi malaikat yang bertugas menjaga kita dan mencatat amalan kita, malaikat yang berbeda. Sehingga di antara hikmah
atau di antara buah kita belajar tentang iman kepada para malaikat, hendaknya semestinya meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa kita belajar tentang rukun iman kepada malaikat, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan kita belajar tentang iman kepada para malaikat, kita tahu betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk berbagai kebutuhan kita, Allah telah mewakilkan kepada para malaikat dalam banyak kesempatan. Ada yang bertugas menjaga kita, ada yang bertugas mencatat amal kita, ada yang bertugas untuk mengurusi tanaman dan hujan untuk kita, ada yang bertugas untuk mendatangi rahim ibu kita atau rahim istri kita, dan seterusnya. Ya, banyak sekali malaikat yang Allah ciptakan dengan banyak tugas mereka. Itu semua untuk kebutuhan kita, untuk kepentingan kita sebagai manusia. Maka ini menunjukkan besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang hendaknya membuat kita semakin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Kami mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Waktu yang tersisa insyaallah kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan. Hal tersebut. Baik, demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Indonesia Bertauhid TV.